Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lugha afsalal lugha wa hiya lugatil qur'ani wal hadisi wala siyamal lugha lugatil ahlul jannah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tayyib. Awal huna yani hadzal maudu yakni pengertian bahasa. Apa itu bahasa? Ya, kalau kita perhatikan di papan tulis, ya, bahasa itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerak. Kajian ilmu bahasa biasa disebut dengan linguistik. Ya, biasa istilah ilmiah itu linguistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa namanya bahasa itu adalah merupakan sumber dari manusia itu sendiri yang memiliki kemampuan berbahasa. Berbahasa juga merupakan alat untuk berbicara, alat untuk berkomunikasi dengan orang lain, orang selain dari kita, sehingga tercipta komunikasi yang baik, komunikasi yang saling menyambung dengan bahasa lain dan juga bisa dimengerti oleh bahasa kita sendiri. Jadi itu merupakan alat bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Itu adalah pengertian bahasa. Kemudian adapun bahasa yang kita dengar di lapisan dunia ini itu sangat banyak. Diperkirakan jumlah bahasa di lapisan dunia mencapai 6.000 sampai 7.000 bahasa. Wow, saking banyaknya ya. Mulai dari bahasa Indonesia khususnya, bahasa Jepang, bahasa Malaysia, bahasa Cina, bahasa Amerika, Inggris, bahasa India dan sebagainya. Itu merupakan bahasa yang dijangkau oleh lapisan dunia, beragam. Nah, salah satu informasi bahwa bahasa itu sendiri terbentuk dengan lingkungan itu sendiri. Jadi bahasa juga merupakan tercipta dari manusia itu sendiri. Tanpa kita sadari, bahasa itu langsung lahir. Faktor penyebab juga adalah lingkungan. Itu yang mendukung tercipta yang namanya bahasa. Jadi kita harus perhatikan bahwa bukan hanya bahasa Indonesia yang ada di dunia ini, tapi banyak sekali bahasa yang tercipta di dunia ini. Jadi itulah mengapa manusia itu dalam Al-Quran itu berbeda-beda, maupun beragam agama, ras, budaya. Karena itulah kekuasaan Allah sangat luar biasa, sehingga terciptalah manusia-manusia yang berbeda-beda bahasanya. Namun itu tidak menjadi penghalang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita bisa mempelajari bahasanya sehingga tercipta bahasa yang saling menyambung, pembahasan yang saling menyambung. Itu yang memang harus dilakukan ya. Kemudian adapun beragam bahasa yang digunakan, seperti dalam bahasa ketika kita mau mewujudkan bahasa itu, pertama adalah bahasa lisan. Ini kita harus terapkan secara lisan melalui mulut kita dan mengeluarkan bahasa-bahasa yang nyambung untuk dikomunikasikan. Jadi melalui lisan kita itu tercipta dengan bahasa
dan itu harus dimengerti oleh lawan pembicara. Jadi kita harus mengetahui apakah lawan yang kita bicarai itu adalah merupakan orang yang paham dengan bahasa kita. Jangan sampai kita menggunakan bahasa tanpa dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian bahasa juga lahir dengan isyarat seperti gerak-gerik, tanda apa, oke. Itu adalah satu bahasa. Nah, jari ini juga memiliki kandungan bahasa, simbol, tanda begitu. Jadi tidak semua itu mulut dijadikan bahasa, tapi bisa juga melalui panca indera kita, bisa juga melalui tangan, bisa melalui simbol seperti kelingking, jempol, apa dan sebagainya. Ini terkhusus. Nah, kalau kita menggunakan ini berarti ada bahasa tersendiri. Kalau ini juga, nah itu juga menggunakan bahasa tersendiri. Berbeda-beda ya, tapi itu tidak membatasi kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasanya tersendiri, karena kita bisa mempelajari bahasanya itu sendiri. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi saya ulangi kembali bahwa bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita karunia-Nya, memberikan kita kelebihan untuk berkomunikasi. Bahasa yang digunakan untuk dikomunikasikan, berbicara dengan orang yang kita temani bicara, agar dia mengerti apa yang kita katakan. Seperti misalnya kita butuh sesuatu, itu harus kita cantumkan lisan berbicara yang jelas supaya bisa dimengerti oleh lawan pembicara kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan sekilas bahasa. Jadi bukan bahasa Indonesia saja yang ada di dunia ini, tetapi beragam bahasa, mulai bahasa Arab, Korea, India, Papua, itu termasuk Indonesia juga. Ini yang harus saya sampaikan, karena kita harus saling memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan bernilai ibadah, bernilai ilmu. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.